Kembali lagi di acara podcast kita, Kuatkan Iman dan Takwa. Podcast kita Oke, ketemu lagi barengan Farid Firmansyah di acaranya podcast kita, Kuatkan Iman dan Takwa, di edisi yang spesial banget. Dan mohon maaf nih, kemarin saya sempat absen ya. Kemarin kalau nggak salah digantiin sama host dari host kondang. Oh, bukan. kondangan. Ada Kang Usman kemarin ya yang nemenin sahabat Al-Mumin dan sahabat kita semua yang tetap stay tune. Dan untuk edisi hari ini, untuk penggantinya hari kemarin ada yang spesial banget, yaitu edisi malam Ahad, atau bukan edisi malam nih, edisi weekend ya, edisi liburan kita bertiga. Edisi liburan kita bertiga, ada Kang Usman dan tentu saja ada bintang siapa? Ada Kang IM ya, yang tentu saja bakal nemenin sahabat kita dengan pembahasan apa saja nih Kang Usman untuk hari ini. Oke. Jangan dikeroyok ya, ini lupa jangan dikeroyok. sahabat Awin Media ya untuk like, komen dan subscribe channelnya betul Awin sekali. Media dan juga follow akun Instagram serta Facebooknya. Oke. Pada kesempatan sahur kali ini Kang Farid ya, kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, wih, luar biasa nih. Apa saja? Yaitu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, gitu Kang Farid. Untuk lebih jelasnya mungkin kemarin udah disabit-sabit ya, Iya. bulannya Al-Quran oleh Ustadz Didi kalau nggak salah ya, Iya. sama Kang Usman ya. Betul. Oke, kita akan lebih lagi kita explore lebih dalam lagi bersama Kang YL. Iya. Oke, selamat subuh, selamat sahur. sahur. Selamat sahur Kang YL. Gimana Siap, kabarnya selamat. Kang YL? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin sempat dengar Kang YM ada insiden katanya. Betul. Ada insiden. Biasa. Ya, Rider. Rider. Oke, tapi alhamdulillah sehat ya Kang YM. Alhamdulillah. Serta si AA-nya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Jadi gimana Kang YM untuk pembahasan hari ini tadi apa Kang Usman? Syahrul Quran. Ramadan itu Ya. Syahrul Quran. Apa itu Syahrul Quran? Yang tahunya Sahrul Gunawan. Syahrul Quran. Bukan Sahrukan. Oke, kita perjelas sama Kang YM. Mangga silahkan Kang YM. Baik, terima kasih sebelumnya. Ini jangan dikeroyok ya ini saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari atau siang hari, malam hari. Pagi menjelang siang mungkin ya. Subuh hari. Kita sama-sama bisa hadir dalam kegiatan Ramadan ya, di kegiatan program SMP Terpadu Al-Mumin, yaitu di podcast kita begitu. Alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sedikit mengulas bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Tapi sebelum ke Syahrul Quran, bukan Sahrukan. Bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Betul. Tidak ada bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ayat tuh coba tinggal. Kalau Ada nggak Pak Usman? Kang mungkin Usman. tidak secara eksplisit disebutkan nama bulannya mungkin ya. Jadi Allah mengkhususkan, mengharamkan gitu ya pada bulan-bulan tersebut untuk menzolimi diri kita. Kalau nggak salah surat apa ya? Jadi ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Satu Zulhijjah kalau nggak salah ya. Terus Rajab, Sya'ban dan Ramadan kalau nggak salah gitu ya. Tapi takut salah itu. Takut salah nanti ada yang meluruskan. Kalau ada menjelaskan seperti itu. Cuman tidak secara eksplisit disebutkan seperti bulan Ramadan. Betul. Nah itu Gitu. itu salah satu keistimewaan mungkin ya Istimewaannya bulan di bulan Ramadan. Jadi dicantumkan langsung seperti nabi-nabi yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kan tidak semua ya. Betul. Tidak semua. Nah, bulan Ramadan pun sama. Itu di bulan Hijriah ada 12 bulan, tapi hanya bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara spesifik dijelaskan begitu. Seperti tadi disebutkan oleh Kang Usman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu kan ya. Betul. Ayat berapa itu? 185 kalau nggak salah. Itu kalau tidak salah nanti bisa dicek lah oleh sahabat kita di manapun berada gitu ya, yang sedang berada di rumah.
dibuka Al-Qur'annya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Dijelaskan oleh Allah di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Begitu. Di sana Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Begitu. Al-Qur'an. Ayat berapa itu diturunkan? Surat Krik. Itu kalau tidak salah surat Al-Alaq. Al-Alaq yang pertama turun. Ayat 1 sampai ayat 5 kalau tidak salah. Iya, yang Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, itu. Betul Pak Farid. Itu men saya betul. Kang Farid hafal ternyata begitu ya. Dan Al-Qur'an ini merupakan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Kang Farid ya, Kang Wisman. Kenapa disebut mukjizat yang sangat luar biasa? Al-Qur'an ini kan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini begitu. Iya, betul. Kalau tidak ada pedoman tersebut bisa jadi ini dunia wah kacau balau. Begitu ya. Seperti di jalan tadi kan disampaikan oleh Kang Farid di sabit-sabit saya di jalan kemarin sempat mau ada tabrakan begitu. Tapi izin Allah, izin dari Allah tidak terjadi tabrakan yang tidak diinginkan. Cuman motor ketubruk kumaha bahasana teh. Kesenggol yang sampai cover pinggir motor saya itu sampai patah begitu. Tapi alhamdulillahnya tidak. Nah, itu kan akibatnya karena tidak melakukan sesuai dengan pedoman. Ada pedoman lalu lintas saja seperti itu, apalagi tidak ada pedomannya. Nah, sekarang Allah menurunkan Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan di bulan Ramadan yang istimewa ini gitu sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia supaya umat manusia ini lebih terarah hidupnya. Gitu. Kalau tidak terarah kan bahaya begitu kan ya. Bahkan ada salah satu keterangan mungkin ya, Rasulullah itu mewariskan dua hal yang dimana ketika kita mengikutinya kita tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnatur Rasulullah, itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Betul. Jadi ketika betul kata tadi Kang GM, Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita. Jadi kalau kita sudah keluar dari rel tersebut ya kita akan kecelakaan. Ya, bahkan di Kang Farid di ayat yang lain dijelaskan bahwa Al-Qur'an ini jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ini. Gitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak boleh ragu. Jadi di dalam Al-Qur'an, isi Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Artinya Al-Qur'an ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah, yang dimana di sana merupakan bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat begitu. Dan tidak ada expire-nya begitu ya. Tidak pernah usang itu kalau Al-Qur'an atau SOP buat umat Islam sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jangankan Al-Qur'an, dalam sehari-hari aja kita harus ada aturan. Kebayang nggak kalau dunia tidak ada aturan sama sekali? Wah, akan terbayang. Biasa ya, tidak akan terbayang. Kacau. Bisa jadi ini, bisa jadi kehidupan umat manusia kalau tidak ada pedoman hidup bahkan bisa lebih jahat dari hewan. Sekarang saja ada Al-Qur'an kan terjadi pembunuhan, terjadi pencabulan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan padahal ada pedoman hidup. Pedomannya sudah jelas itu. Sudah jelas gitu. Umat manusia. Umat manusia. Dan kalau tidak salah, Al-Qur'an yang pertama turun itu di bulan Ramadan itu diturunkan kalau tidak salah ya. Itu pada tanggal 17 Ramadan kalau tidak salah. Kalau salah nanti bisa dikoreksi lah oleh teman-teman ya, diluruskan begitu. Ya, bahkan kaitan dengan turunnya Al-Qur'an mungkin ada literasi yang bukan literasi atau penjelasan mungkin ya, penjelasan para ulama. Sabar Pak Usman, sabar. Pada waktunya ya. Penjelasan para ulama bahwa turunnya Al-Qur'an itu terjadi dua fase mungkin Kang Farid ya. Yang pertama fase di mana Allah menurunkan secara full ya, betul. 30 juz ke langit bumi ya. Betul. Apa disebutnya itu? Baitul Ijah gitu ya, langit bumi. Setelah itu baru dari langit bumi ya turun
secara berangsur-angsur Ya. oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Salah satunya yang turun pertama kali itu surat Surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iya. Oh, jadi cuma 1 sampai 5 aja ya? Ya, nanti dilanjutkan mungkin di di fase selanjutnya mungkin ya. Jadi nggak langsung berangsur-angsur satu lah surat ya, berangsur. Ya. Jadi 2 fase ya. Betul. Ada fase Mekah atau fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Nah, itu catat nih buat sahabat Al-Mumin ya. Jadi turunnya Al-Qur'an tidak langsung tapi bertahap Bertahap. ya. Ya, betul. Bertahap. Tahapan pertama itu bahkan tadi Al-Alaq aja yang pertama turun 1 sampai 5 ayat saja dulu ya. Nah, selanjutnya ada fase berikutnya Ya. maksudnya begitu. Oke, lanjutkan Kang Silakan Usman. ya. Siapa? Ini Kang Usman ini Kang Em. Siapa? Kang Em, silakan. Ya, maka karena bulan Ramadan ini adalah Sahrul Quran, Kang Farid, maka kita sebagai orang yang diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan di tahun ini, karena belum tentu kan tahun depan kita bisa merasakan lagi kenikmatan di bulan Ramadan. Terutama kenikmatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah begitu. Maka kita harus memaksimalkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, di antaranya dengan menyelami Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an, memahami isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Karena jangan sampai kita sebagai orang muslim, mengaku muslim nih katanya kan begitu. Bisa baca atau tidak bisa baca, apalagi kan gitu. Bisa baca tapi tidak memahami, tidak tahu minimal artinya, terjemahnya itu kan bahaya. Jadi kalau misalkan kita tidak memahami atau tidak tahu arti dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka ini tidak akan bisa menjadi petunjuk bagi kita. Maka bulan Ramadan ini sekali lagi harus jadi momentum yang sangat baik bagi kita supaya lebih maksimal lagi menyelami Al-Quran. Betul. Juga berusaha untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena kalau kita sampai seperti itu, berarti kita insya Allah nanti di akhir Ramadan nanti bisa termasuk orang-orang yang la'alakum tatakun yang kemarin dibahas begitu. Betul sekali. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Kang YM. Ada tambahan dulu dari Kang Usman sebelum ditutup, soalnya waktu kita cuma 10 menit saja. Mungkin kaitannya tadi mungkin ya, Ramadan sebagai Syahrul Quran yang perlu kita lakukan. Yang tadi disampaikan oleh Kang YM, membacanya gitu ya, terus menghafalnya kemarin. Betul. Dan yang paling penting tadi mungkin ya, memahami, menyelami, mentadaburi Al-Quran supaya bisa menjadi pedoman hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin gitu. Betul, luar biasa. Subhanallah. Kang YM ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir untuk meninggalkan podcast yang ini. Ya, yang terakhir buat Kang YM kita kasih kesempatan maksudnya Closing untuk statement ya. podcast edisi hari ini untuk closing statement aja. Ya, pokoknya yang tadi ya disampaikan bahwa ya kita harus berusaha semaksimal mungkin atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kesempatan itu jangan disia-siakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Begitu. Jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi. Yang rugi yang bagaimana? Yang tidak memaksimalkan momentum, apalagi di bulan Ramadan ini yang pahalanya dilipat gandakan, ampunannya dibuka lebar begitu. Yang mudah-mudahan dengan kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu bisa menjadi salah satu jalan dihapuskannya dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini begitu Kang Farid. Amin, mudah-mudahan ya. Luar biasa Kang YM, terima kasih buat Kang Usman juga, terima kasih untuk edisinya hari ke-11 mungkin Kang Usman ya. Betul. Hari ke-11 di acaranya podcast kita Kuatkan Iman dan Takwa sudah berakhir waktunya, mungkin sudah tidak cukup lagi. Insya Allah kita lanjutkan mungkin besok ya dengan tema yang berbeda, atau kita akan melanjutkan tema yang saat ini kita bahas apabila sahabat kita belum puas mungkin ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.